Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Apa kabar sahabat Freddy dimanapun Anda berada saat ini? Semoga Allah senantiasa mencurahkan kenikmatan, keberkahan, dan keberlimpahan kepada kita semua. Nah, jadi dalam video kali ini saya akan mencoba untuk share kepada sahabat semua tentang sesuatu yang sangat luar biasa dan saat ini sedang menjadi perhatian daripada pemerintah terkait dengan bagaimana implementasi pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, jadi kita akan bahas ya, kita akan sharing bersama dalam kesempatan yang baik ini. Ya, sahabat semua, bagaimana sebenarnya seperti apa sih implementasi dari pengembangan anak usia dini PAUD HI ya, holistik integratif gitu ya. Nah, kita perlu memberikan sebuah pemahaman kepada semua orang, khususnya ini saya berbicara kepada sahabat sebagai guru ya, bahwa sebenarnya guru dan orang tua, bahwa sesungguhnya periode anak usia dini ini merupakan sebuah periode di mana mereka berkembang secara signifikan ya, dalam basis disiplin ilmu yang semakin kaya, kemudian mencakup kesehatan, nutrisi, kemudian pendidikan, perkembangan linguistik, dan pola pengasuhannya. Nah, kemudian di dalam berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa usia lahir sampai dengan 8 tahun bagi anak usia dini ya, sampai usia 8 tahun itu merupakan sebuah pondasi dan dari berbagai macam kemampuan dasar anak ya, dalam 6 aspek perkembangan. Ini terkait dengan kognitifnya, terkait dengan fisik motoriknya, dan kemampuan sosial. Nah, ini sesuai dengan dari data UNICEF ya, pengertian dari UNICEF Garcia tahun 2016. Nah, kemudian pentingnya periode ini sebagai penentu perkembangan seseorang di usia dewasa, di mana secara nyata diakui oleh negara-negara di dunia dalam kesepakatan pembangunan dunia yang berkelanjutan atau dikenal dengan Sustainable Development Goals atau SDG, bahwa akses dan kualitas pendidikan dan perkembangan anak usia dini menjadi salah satu target prioritas utama untuk masa 15 tahun mendatang. Ini sejak sejak tahun 2016 sampai 2030. Nah, sahabat semua, Indonesia berkomitmen untuk memenuhi tujuan SDG ini melalui hadirnya peraturan presiden ya, peraturan presiden nomor 59 tahun 2017, di mana membahas tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam tujuan lain dari SDG ini, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia, dan dalam hal ini adalah bagaimana untuk meningkatkan daya saing kita di dunia internasional nanti untuk anak-anak kita. Nah, dan secara spesifik ternyata upaya peningkatan kualitas layanan untuk anak usia dini akan menjadi sasaran 4.2 di dalam SDG, di mana menyatakan bahwa nanti pada tahun 2030 menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan, prasekolah dasar yang berkualitas sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Nah, sahabat semua, bagaimana sekarang dengan kondisi anak-anak di Indonesia? Ya, ternyata untuk akses dan partisipasi untuk PAUD ya, pendidikan anak usia dini, itu baru mencapai 37,62% ya. Yang kelompok 5 sampai 6 tahun perlu disebut khusus ya, itu hanya mencapai 55,38%. Nah, sedangkan untuk sektor kesehatannya 27,7% mengalami stunting atau gagal tumbuh. Nah, kemudian bagaimana dengan pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak? Nah, kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0 sampai 17 tahun di rumah tangga termiskin
terbawah ya baru mencapai 80%. Nah, kita akan belajar tentang sebuah konsep pengembangan anak usia dini holistik integratif atau PAUD HI, di mana ini dimulai daripada anak, kemudian menjadi mikrosistemnya, mesosistemnya, ekosistemnya, dan kronosistemnya. Nah, di mana anak dalam mikrosistem, anak dengan lingkungan terdekatnya, orang tua dan keluarga yang ada. Kemudian mesosistem itu di koneksinya, kemudian lingkungan di ekosistem di lingkungan tidak langsung, kemudian di kronosistem bagaimana berubah seiring dengan waktu. Nah, sahabat semua, ya PAUD HI merupakan upaya untuk meningkatkan atau untuk memenuhi hak-hak anak di bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan dan kesejahteraan anak. Jadi ada poin-poin pentingnya di sini. Pertama, bidang pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan dan pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Ya. Nah, kita akan membahas nanti untuk video-video berikutnya. Nah, ini adalah video pendahuluannya, sahabat. Nah, jadi kita coba lihat beberapa pengertian dalam PAUD HI, ya. Nah, menurut Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 terdapat dua hal penting dalam definisi PAUD HI ini. Di mana pertama adalah anak usia dini adalah anak sejak janin usia 0 tahun dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir. Nah, lahir sampai usia 28 hari, usia 1 sampai 24 bulan, kemudian usia 2 yaitu sampai dengan 6 tahun. Nah, sedangkan PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam, ya, kebutuhan esensial anak yang beragam, yang dimana kebutuhan ini akan saling terkait dan secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Kebutuhan esensial mencakup layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Jadi ada 5 ya, sahabat semua. Jadi ada layanan pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak. Nah, ini hal yang akan kita bahas dalam PAUD HI. Nah, sahabat, apa yang menjadi daripada tujuan PAUD HI? Nah, tujuan utama dalam PAUD HI adalah bagaimana tujuan goals akhirnya adalah perbaikan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Nah, visinya seperti itu, kemudian diturunkan dalam misinya. Nah, misinya apa? Terwujudnya anak-anak usia 0 sampai 6 tahun itu anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Nah, ini dari tujuan daripada PAUD HI. Oke? Nah, pelayanan holistik dan terintegratif ini akan tentunya diharapkan bekerja sama antar sektor, sahabat. Ya, ada beberapa di grafiknya itu dijelaskan bahwa terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak itu sesuai dengan segmentasi umurnya. Nah, jadi nanti akan menjadi targetnya adalah bagaimana meningkatkan derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, meningkatnya kesiapan anak untuk bersekolah, kemudian juga tujuannya bagaimana anak-anak ini memiliki akhlak yang mulia. Nah, kemudian berikutnya adalah terlindunginya anak dari perlakuan yang salah pada tataran keluarga maupun lingkungan. Nah, apa yang perlu kita lakukan nanti adalah dalam PAUD HI meningkatnya kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan. Kemudian meningkatnya internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi, di mana nanti diharapkan dalam PAUD HI ini meningkatnya akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD. Kedua, meningkatnya kemampuan petugas pelayanan PAUD. Ketiga, meningkatnya jumlah penyelenggaraan PAUD HI ini PAUD HI ini. Kemudian diharapkan nanti tersusunnya undang-undang yang berpihak pada anak usia dini. Nah, sahabat, apa yang menjadi tujuan khusus dari PAUD HI? Nah,
Ini ya. Poin-poinnya adalah pertama, tujuan khususnya adalah terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh, di mana meliputi kesehatan, keseimbangan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan, sosial emosional dan pengasuhan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan kelompok umurnya. Kedua, terlindunginya anak dari segala bentuk macam kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak-anak ini berada. Ketiga, terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai dengan kondisi dan wilayahnya. Keempat, terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini secara holistik dan terintegrasi. Nah, ternyata sahabat semua, ada miskonsepsi akan PAUD HI ini. Nah, jadi dimana dipahami bahwa PAUD HI dimaknai sebagai jenis unit baru, bukan sebagai pelayanan peningkatan untuk kualitas layanan PAUD di satu satuan, ya, di lembaga. Kemudian satuan PAUD diharapkan untuk menyediakan layanan holistik integratif secara mandiri, padahal penyediaan layanan tersebut memerlukan dukungan dari pihak lain, khususnya dari pemerintah daerah, dan penambahan tugas bagi satuan dan pendidik PAUD untuk sebagai penyedia berbagai layanan esensial tersebut sebelum memastikan tugas utamanya adalah layanan pendidikannya sudah terlaksana. Oke, nah di sini ada unsur-unsur kinerja layanan PAUD HI di satuan PAUD, sahabat. Ya, unsur-unsur kinerja layanan PAUD HI di satuan PAUD dipantau dalam Renstra sebagai indikator kinerja di Direktorat PAUD. Ya, pertama, melaksanakan program pendidikan keluarga. Nah, ini yang paling penting, sahabat. Bagaimana pelayanan pendidikan keluarga ini berbagi materi untuk mewujudkan kesinambungan nilai pendidikan di satuan dan di rumah, atau materi terkait dalam pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini. Nah, kedua, melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, pemeriksaan kesehatan sebagai pengukuran ya untuk tumbuh dan kembang anak. Nah, dalam untuk tumbuh kembang ini di sini ada bagaimana mengukur tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala anak. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan deteksi dini tumbuh kembang anak. Keempat, mengkoordinasikan deteksi dini tumbuh kembang anak ini dengan pihak-pihak terkait. Nanti kita akan bahas di pembahasan berikutnya. Kemudian, bagaimana satuan itu memiliki ya fasilitas sanitasi, yaitu apa? Instalasi air, toiletnya yang bersih, dan fasilitas cuci tangan. Nah, kemudian menerapkan program hidup bersih dan sehat (PHBS). Nah, kedelapan, melaksanakan program makanan tambahan di satuan PAUD. Kemudian dan juga perlu dilakukan memantau kepemilikan akte lahir dan NIK bagi anak. Nah, kemudian sahabat, ragam layanan PAUD HI yang dapat dilakukan oleh satuan PAUD dan dimaknai sebagai keragaman pilihan, tidak terbatas dan tidak preskriptif ya, dan dapat disesuaikan sesuai dengan konteks, ragam, kapasitas dan sumber daya, kondisi, karakteristik, dan kebutuhan satuannya. Nah, pertama ya, sebuah lembaga PAUD yang memberikan pelayanan PAUD HI harus memiliki lingkungan yang menyediakan makanan yang sehat, yaitu apa? Kantin yang sehat, bekal makanan yang sehat. Nah, ini perlu diedukasi kepada orang tua. Kedua, mengintegrasikan dengan program pelayanan kesehatan dan gizi, yaitu apa? Yang ada di puskesmas, yang ada di posyandu maupun di puskesmas. Ketiga, mengecek kelengkapan imunisasi dalam buku KIA ya setiap anak. Kemudian memastikan bahwa setiap anak mendapatkan vitamin A. Kelima, memastikan anak mendapatkan obat cacing. Keenam, mengecek kepemilikan akte kelahiran. Nah, ini perlu kita bekerja sama dengan Dinas Badukcapil ya, Kependudukan dan Catatan Sipil di tingkat kabupaten kota. Ketujuh, menjaga kesehatan fisik anak usia dini,
yaitu mengintegrasikan dan pembelajaran PAUD, menjaga kesejahteraan psikologi anak usia dini, dan perlu dilakukan kesejahteraan psikologi ini. Nah, kita akan lanjutkan lagi nanti pembahasan dalam bagaimana mengimplementasikan pengembangan anak usia dini holistik integratif ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Sahabat yang penasaran untuk kelanjutan videonya, terima kasih sudah like, subscribe, dan men-share channel ini. Nanti kita akan bahas. Jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya. Semoga Anda, sahabat semua, mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kita di channel ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.